Halo adik-adik, jumpa lagi nih bersama kami di sini dalam kegiatan sekolah minggu di rumah aja. Nah adik-adik, sekarang kita memasuki masa Paskah yang ketiga. Gimana nih kabar kalian di rumah? Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya, dan juga tetap semangat belajar. Betul Kak Maria, kita semua berharap tahun pembelajaran ini adik-adik bisa kembali belajar di sekolah dan tentunya bertemu kembali di gereja untuk sekolah minggu. Kak Frida, mari kita ajak adik-adik berdoa yuk untuk memulai kegiatan kita. Adik-adik di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mulai. Yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih hari ini kembali kami bisa bersekolah minggu di rumah saja. Berkatilah kami, berikanlah kami pikiran yang baik, kemampuan yang baik untuk memahami Injil Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami haturkan kepadamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Kak Mega yang sudah membawakan kita dalam doa. Oh iya Kak, tahu nggak kalau minggu ini tuh Minggu Paskah yang ketiga loh. Nah adik-adik di rumah pasti tahu juga kan. Kira-kira minggu ini tuh temanya apa ya Kak? Minggu ini tema kita kecil-kecil jadi saksi Kristus. Nah adik-adik, kita diajak untuk jadi saksi Kristus di rumah kita masing-masing, di lingkungan sekitar kita melalui perbuatan dan perkataan. Perbuatan dan perkataan. Berarti perbuatan dan perkataan kita harus sama dong Kak? Bener banget. Contohnya nih, adik-adik udah janji mau rajin belajar, ternyata pegang HP dan jadi malas belajar. Nah, udah nggak bener tuh Kak Krismon seperti itu. Wah, bener banget tuh Kak Mega. Nah, adik-adik di rumah jangan dibiasakan ya, yang seperti itu tuh nggak baik loh. Nah, biar kita lebih semangat lagi untuk menjadi saksi Kristus, kita nyanyi dulu dong sebelum kita mendengarkan Injil dan katekese pada hari ini. Ya adik-adik, ayo siap-siap berdiri kita bernyanyi bersama. Tunggu dulu. Kakak mau ngasih tahu nih. Sebelum kita bernyanyi, yang akan membawakan Injil pada hari ini yaitu Kak Ila. Berjanji jadi sahabat yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, rela berkorban beramal. Akal iblis akan kulawan, firman Tuhan aku katakan, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur, tetap setia pantang mundur. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Sudah siap atau belum? Kalau sudah siap, duduk yang manis dan dengar-dengar saja ya. Hari ini firman Tuhan kita diambil dari Injil Lukas, babnya yang ke-24 ayat 36 sampai dengan 48. Bagaimana ceritanya? Ya adik-adik duduk yang manis ya. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada semua murid.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka kaget, mereka kira dia adalah hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena senangnya, karena girangnya, dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka. Nih kata Yesus seperti ini, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah adik-adik, Yesus berkata lagi kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang terkasih. Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Donatus Dole. Saya biasa dipanggil pastor. Kalau adik-adik mau memanggilnya dengan lengkap maka panggil Pastor Don. Nah, tema kita pagi ini adalah menjadi saksi Kristus. Tentu saja adik-adik semua sudah tahu kan, Kristus itu siapa? Kristus atau Yesus adalah Dia yang kita imani, yang kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anak Allah. Nah, Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Anak Allah itu yang kita rayakan pada Minggu Paskah, malam Paskah yang lalu, bangkit dari antara orang mati. Nah, kita sebagai pengikutnya, pengikut Kristus, mempunyai tugas untuk mewartakan Kristus itu. Tentu saja yang kita wartakan adalah tentang kehidupannya, tentang ajarannya, tentang karyanya. Nah, itulah yang menjadikan kita ini sebagai orang yang disebut dengan saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus berarti kita diutus pergi untuk mewartakan siapa itu Kristus. Nah, dalam tugas menjadi saksi Kristus itu, kita perlu mengerti akan dua hal. Pertama, kita perlu mengerti bahwa kita sebagai pengikut Kristus ada dalam komunitas, ada dalam lingkungan yang disebut dengan gereja. Nah, kita yang adalah komunitas, yang adalah gereja ini, tentu saja sudah memberikan suatu penghayatan iman sebagai satu kesatuan yang hidup dalam guyup, bersatu, mengasihi, menyayangi, melayani satu sama lain. Lalu aspek yang kedua adalah kita perlu mewujudkan keguyupan kita itu juga melalui relasi kita dengan saudara-saudara kita yang
beragama lain yang tidak seagama dengan kita. Misalnya saudara-saudari kita yang Islam, yang beragama Hindu, yang beragama Buddha, yang beragama Konghucu, dan lain-lain. Nah, kita dalam relasi kita dengan sesama, khususnya dengan saudara-saudari yang beragama lain, kita perlu menunjukkan jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Jati diri kita sebagai orang Kristen. Pertanyaannya, jati diri kita sebagai orang Kristen itu apa? Jati diri kita sebagai orang Kristen Katolik khususnya adalah dengan membuat tanda salib. Ketika kita berdoa, kita sebagai komunitas lingkup kecil, tentu saja kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tanda salib yang kelihatannya sederhana itu sebenarnya mempunyai makna yang sangat mendalam, yakni menjadikan kita sebagai karakter orang Katolik. Orang mengenal kita karena dari cara kita berdoa itu dengan membuat tanda salib itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, dari kegiatan kita, dari tampilan kita dengan membuat tanda salib itu, kita dikenal sebagai orang Katolik. Tentu saja adik-adik tidak boleh malu karena kita menjadi saksi Kristus. Kita harus benar-benar menunjukkan jati diri kita, karakter kita yang paling khas, yakni salib tadi itu, membuat salib tadi itu. Di sini adik-adik bisa melihat ada salib. Nah, salib inilah tempat di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Nah, itulah yang kita wartakan. Caranya bagaimana? Ya tentu saja praktis yang paling jelas adalah ketika kita mau berdoa, mau belajar di kelas atau di sekolah minggu, atau juga ketika kita mau makan bersama teman-teman di warung atau di sekolah, di kelas. Misalnya dalam satu kelas ada banyak agama, adik-adik jangan malu menunjukkan diri sebagai seorang Katolik dengan membuat tanda salib sebelum makan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan juga setelah makan. Itulah cara sederhana menjadi saksi Kristus. Tentu saja sebagai adik-adik yang masih muda, masih kecil, kesaksian imannya itu ya melalui hal-hal yang sederhana seperti itu. Tentu saja hal lainnya juga bisa berbuat baik, mengasihi teman, mengasihi orang yang berlainan kepercayaan dengan kita. Itulah tugas kita sebagai saksi Kristus. Demikian adik-adik, selamat pagi, salam sehat selalu. Dadah. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Terima kasih Kak yang sudah berbagi cerita Injil Tuhan dan renungan untuk hari ini. Kak Frida, minggu ini kita mau buat prakarya apa? Kak Maria pasti penasaran kan? Adik-adik gimana? Pasti penasaran juga dong. Nah sekarang yuk mari kita ikuti video tutorial berikut ini.
Romo dan adik-adik di rumah, tanpa terasa sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua dari awal hingga berakhirnya kegiatan sekolah minggu di rumah aja. Ya Tuhan, berkatilah kami dan semoga kami semua boleh menjadi anak-anak-Mu, boleh menjadi saksi Kristus di tengah keluarga kami dan di tengah masyarakat. Terima kasih ya Bapa. Namun sebelum kami menutup doa ini, kami mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Tuhan Bapa yang Maha Baik, lihatlah anak-anak-Mu yang berkumpul ini. Mereka adalah anak-anak-Mu sendiri. Mereka ingin disaksi-saksi-Mu dimanapun mereka berada. Ingin membawa cinta-Mu di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah studi mereka. Tuhan yang Maha Baik, turunkan rahmat dan berkat-Mu yang berlimpah-limpah untuk anak-anak-Mu ini, agar mereka sungguh-sungguh boleh menikmati, menjalankan tugas perutusan-Mu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.